Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast tentang hukum perdata. Saya Virus Jasmine, mahasiswa PPKNA 2021. Kali ini kita akan membahas tentang perjanjian pranikah dalam hukum perdata. Kira-kira hukum perdata itu apa sih? Langsung kita simak ya. Pertama-tama, apa sih itu perjanjian pranikah dalam hukum perdata? Perjanjian pranikah adalah sebuah perjanjian antara kedua belah pihak yang ingin menikah, yang mengatur mengenai harta benda yang akan dimiliki setelah pernikahan terjadi. Hal ini berkaitan dengan hukum perdata yang mengatur mengenai harta kekayaan suami dan juga istri. Berikutnya, seringkali muncul pertanyaan, apakah perjanjian pranikah ini wajib dibuat oleh kedua suami istri saat ingin menikah? Jawabannya, tentu tidak wajib ya, namun sebaiknya dilakukan agar nantinya tidak timbul perselisihan di antara kedua belah pihak. Jika tidak ada perjanjian dibuat, maka harta kekayaan yang diperoleh setelah pernikahan akan menjadi hak bersama milik suami dan juga istri. Berikutnya, hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian pranikah? Yang pertama itu, isi perjanjian harus jelas dan sesuai dengan kehendak kedua belah pihak. Yang kedua, perjanjian harus dibuat secara sah dan berlaku di hadapan notaris. Yang ketiga, perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, norma, dan juga moral yang berlaku. Lalu, apakah perjanjian ini bisa diubah kemudian hari? Tentunya bisa, namun harus dilakukan secara sah dengan kesepakatan dua belah pihak. Lalu yang sering menjadi pertanyaan adalah, apakah perjanjian pranikah ini bisa mencakup semua aset suami dan juga istri? Jawabannya, tentu saja iya. Perjanjian pranikah dapat mencakup semua aset suami istri termasuk harta yang dimiliki sebelum pernikahan, harta yang diperoleh selama pernikahan, dan harta yang diwarisi atau diberikan oleh pihak ketiga. Berikutnya, kita akan membahas ayat hukum perdata atau dasar hukum dari perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah sendiri diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan calon istri dapat membuat perjanjian sebelum perkawinan tentang harta benda yang menjadi milik masing-masing dan tentang harta benda yang diperoleh selama pernikahan. Selanjutnya, pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP juga mengatur tentang perjanjian pranikah yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dibuat dengan itikat yang baik dan tidak boleh merugikan pihak lain. Pasal-pasal tersebutlah yang menegaskan bahwa perjanjian pranikah adalah hal yang sah dan sah diakui dalam hukum perdata di Indonesia selama perjanjian tersebut dibuat dengan itikat baik dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang ingin membuat perjanjian pranikah untuk memperhatikan aspek legalitas dan keadilan dalam pembuatannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa saja yang diatur dalam pasal perjanjian pranikah saat dibuat? Nah, beberapa hal yang dapat diatur dalam pasal perjanjian pranikah antara lain pembagian harta kekayaan, yakni pasangan dapat menentukan bagaimana aset yang dimiliki masing-masing sebelum menikah akan dikelola dan dibagi jika terjadi perceraian. Berikutnya, harta bersama. Jika pasangan memiliki aset bersama sebelum menikah, maka dapat diatur bagaimana aset tersebut akan dikelola jika suatu saat nanti terjadi perceraian. Nah, berikutnya ada warisan. Pasangan dapat menentukan siapa yang akan menerima harta warisan jika salah satu dari mereka meninggal. Terakhir, tanggungan hutang. Pasangan dapat menentukan bagaimana hutang yang dimiliki sebelum menikah akan ditangani jika suatu saat nanti terjadi perceraian. Namun, yang perlu diingat bahwa pasal perjanjian pranikah harus dibuat dengan penuh kesadaran dan kesepakatan bersama. Selain itu, perjanjian ini harus disahkan oleh notaris agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Terakhir, hal yang sering ditanyakan adalah apa yang harus dilakukan jika terjadi perselisihan terkait isi perjanjian pranikah? Jawabannya, jika terjadi perselisihan terkait isi perjanjian pranikah, maka kedua belah pihak dapat menyelesaikan secara damai dengan cara musyawarah. Namun, jika tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Cukup sekian mengenai ulasan perjanjian pranikah dalam hukum perdata. Terima kasih kepada para pendengar dan semoga materi singkat ini dapat menambah pengetahuan bagi para pendengar ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.